Halo adik-adik Smart Generation, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya. Nah, berjumpa lagi di video pembelajaran Permagama. Perkenalkan, nama saya Nanda Rizky Fitri Anisah, bisa dipanggil Nanda. Kakak adalah instruktur Smart bidang bahasa Inggris. Hari ini kita akan belajar tentang WH question. Oke, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Oke, nah sekarang apa sih WH question itu? Nah, WH question itu adalah sekumpulan kata tanya yang digunakan menanyakan suatu hal seperti menanyakan waktu, tempat, orang, benda, hal, alasan, cara, atau yang lainnya. Nah, WH question ini juga bisa disebut dengan open question, yang jawabannya nanti agak lebih panjang daripada yes no question. Nah, yuk kita coba list satu-satu. WH question itu isinya apa aja. Nah, dalam bahasa Inggris, pertanyaan dapat disebut dengan WH question karena semua pertanyaan dimulai dari huruf W and H. W itu W dan H itu H. Jadi contohnya seperti ini. Ada what, yaitu apa, dan where itu di mana, when itu kapan, why itu kenapa, which itu yang mana, who itu siapa, whom itu dengan siapa, whose itu punya siapa, dan how. Nah, ini yang terakhir, how itu pakai H atau pakai H, yaitu bagaimana. Oke, sekarang gimana sih caranya menyusun kalimat dengan WH question? Akan ada 3 formula ya. Untuk membentuk sebuah pertanyaan WH question ini terdapat 3 formula yang dapat digunakan agar kalimat menjadi masuk akal dan sesuai dengan kaidah grammar yang berlaku. Nah, berikut ini kita coba WH question yang pertama. Yang pertama, kita pasti tentunya membutuhkan WH question. Tadi sudah kita bahas sebelumnya ya, ada when, ada what, ada where, dan lain-lain. Plus ditambah auxiliary verb, biasanya to be. Ada are, ada is, ada am, ya kan? Plus subject. Tentu diakhiri dengan tanda tanya. Nah, untuk selanjutnya, contoh kalimatnya seperti ini. Who are you? Seperti yang ada di formula awal tadi, ada 3 kata pokok, yaitu ada who sebagai WH question, ada are sebagai auxiliary verb, dan you sebagai subjeknya. Artinya adalah siapakah kamu? Who are you? WH question, auxiliary verb, to be, dan subject. Nah, yang kedua, contoh selanjutnya adalah where is she? Where is she ini WH questionnya yang mana? Oke, where. Where artinya di mana. Is sebagai auxiliary verb, to be ya kan, is kan to be, dan she sebagai subjeknya. Where is she? Artinya di manakah dia? Dia perempuan. Untuk selanjutnya, WH question formula 2 masih mirip sama yang tadi, bedanya adalah di sini kita pakai main verb. Jadi verbnya ada 2, ada auxiliary verb sama main verb. Nah, jadi formulanya bila dibaca satu-satu, ada WH question, auxiliary verb, subject, main verb, dan tanda tanya. Oke, auxiliary verbnya masih sama kayak yang tadi, ada to be, ada do, sama have. Oke, selanjutnya contoh kalimatnya. Gimana sih caranya menggunakan formula 2 ini untuk menyusun sebuah kalimat seperti ini? Contohnya ada what are you doing? What are you doing, ya kan? Kita sering banget dengerin ini. Kita bedah satu-satu isinya apa aja. What itu sebagai WH question, sedangkan are di sini sebagai auxiliary verb. You sebagai subjek. Nah, ini yang berbeda adalah main verb. Di sini ada tambahan verb, yaitu doing.
baru diakhiri dengan tanda tanya. Nah, artinya what are you doing itu apa yang sedang kamu lakukan. Oke, selanjutnya ada where do you put the sugar. Where di sini ada WH question yang artinya juga di mana. Do di sini auxiliary verb. You sebagai subject. Put sebagai main verb and the sugar itu object atau complement. Jadi kalian bisa tambahin macam-macam, yang penting itu adalah kata benda atau bisa dijadikan objek. Where do you put the sugar itu artinya di manakah kamu meletakkan gulanya. Nah, itu adalah contoh WH question formula 2. Nah, sekarang kita lanjut ke formula 3. Itu perbedaannya adalah kalau yang tadi pakai auxiliary verb, sekarang kita pakai modal verb. Nah, di sini WH question plus modal verb plus subject plus main verb diakhiri dengan tanda tanya. Oke, modal verb itu isinya apa aja sih? Kalau yang tadi auxiliary verb itu ada to be, ada do, ada have, ada yang lain-lain. Nah, kalau modal verb ini biasanya isinya can, will, should, shall, atau bentuk ketiga dan bentuk pertama yang lainnya yang sama dengan modal. Oke, sekarang kita lihat contoh kalimatnya, bagaimana kita mengaplikasikan formula 3 WH question. Di sini ada contoh, what can I help you? What di sini termasuk WH question. Nah, yang beda dari yang sebelum-sebelumnya adalah di sini kita tambahkan can. Can di sini artinya modal verb. Modal verb plus subject, jangan lupa ada I, lalu main verbnya ada help. Nah, you di sini tadi sama dengan yang tadi, objek atau complement. What can I help you artinya apa yang bisa saya bantu. Contoh yang kedua, where will you go? Nah, di sini WH questionnya yang mana? Where. Good job. Where di sini sebagai WH question, modal verbnya itu adalah will. Nah, untuk selanjutnya, subjek itu ada you, dan terakhir sebagai main verb ada go. Diakhiri dengan tanda tanya. Where will you go? Kemana kamu akan pergi? Artinya seperti itu. Nah, tadi kan udah kita pelajari bareng-bareng 3 formula gimana caranya mengaplikasikan WH question pada sebuah kalimat. Nah, sekarang yuk kita coba latihan bareng-bareng. Choose the correct word to complete the dialogue. Itu ada 4 kata di sebelah kanan. Itu kalian bisa coba taruh ke dialog untuk melengkapi agar dialog itu bisa dibaca. Ada Gewa dan Bia, percakapan antara Gewa dan Bia. Yang pertama, bla 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 is Jungkook. Nah, dia bilang Jungkook is the most famous K-pop artist. Nah, kira-kira kata yang mana yang bisa ditaruh? WH question mana yang bisa dimasukkan, disisipkan ke dialog tersebut? Di sini kan ada the most famous K-pop artist. Nah, the most famous K-pop artist ini kan pasti orang ya. Nah, berarti yang mana WH question mana ya tadi yang merujuk ke orang atau ke siapa, yaitu tepat sekali ada who. Kita taruh who is Jungkook. Nah, kita bilang who is Jungkook? Jawaban yang tepat, Jungkook is the most famous K-pop artist. Oke. Kalau masih belum jelas lagi, yuk kita coba lagi ke nomor 2. Ada percakapan antara James dan Agung. Di sini bla 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 are you come from? Agung bilang I'm come from Indonesia. Nah, kata yang tepat, WH question mana yang tepat bila jawabannya from Indonesia. Indonesia itu adalah sebuah negara atau tempat. Nah, sekarang yang pertanyaan yang merujuk ke sebuah tempat yaitu apa? Di mana? Betul sekali, di mana atau where. Berarti jawaban yang tepat adalah where. Bila dimasukkan ke dialog menjadi where are you come from? Jawabannya I'm come from Indonesia. Oke.
Good job. Kita lanjutkan lagi untuk menanyakan. Ada percakapan yang ketiga yaitu antara Yeri dan Wisnu. Di sini dia bilang bla 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 is Risma's job. Bla 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 is Risma's job. Tanda tanya. Terus Wisnu bilang Risma is a teacher. Nah, di sini jawabannya adalah teacher. Teacher di sini artinya sebuah profesi. Nah, bisa disebut noun juga. Jawaban yang isinya kata benda itu pasti ditanyakan dengan kata apa. Apa sih itu? Apa sih ini? Ya berarti yang what, ya kan? Artinya apa? What is Risma job? Risma is a teacher. Nah, yang terakhir ada percakapan antara Santi dan Probo. Bla 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 does not Bayu go to school. Nah, bla 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 does not Bayu go to school because he is sick. Because he is sick ini berarti sebuah alasan. Nah, WH question yang merujuk ke sebuah alasan atau menanyakan sebuah alasan yang paling tepat adalah why atau mengapa, ya artinya mengapa kok Bayu nggak berangkat sekolah, ya kan? Oh, dia sakit. Nah, berarti yang why does not Bayu go to school? Yes, because he is sick. Good job. Oke. Akan ada materi selanjutnya, tapi untuk menuju ke materi selanjutnya akan ada informasi yang akan disampaikan oleh Primagama. Nah, sekarang kita simak dulu yuk informasinya. Bagaimana adik-adik penjelasan tentang materi tadi? Sudah cukup jelas bukan? Oke, materi nanti masih lanjut lagi loh ya. Pastikan adik-adik nonton sampai akhir video. Oh ya adik-adik, kakak mau tanya nih. Pernah nggak adik-adik mengalami ada tugas dari bapak atau ibu guru dan adik-adik kesulitan mengerjakannya? Atau adik-adik kurang memahami materi pelajaran tertentu yang diajarkan guru di sekolah? Jika jawaban pernah, maka tenang adik-adik, kakak punya solusinya. Dengan adik-adik belajar di Primagama, maka masalah tadi akan teratasi dengan baik. Karena Primagama memiliki fasilitas terbaik untuk mendampingi adik-adik belajar. Di antaranya, jika adik mengambil matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, maka adik-adik akan mendapatkan Masterbook, yaitu kumpulan materi di dalamnya. Dan Smart Exercise, yaitu kumpulan soal-soal di dalamnya. Untuk setiap bidang studi yang diambil, adik-adik akan belajar di Primagama 2 kali pertemuan setiap minggunya. Salah satu pertemuannya berisi layanan pendalaman materi yang di dalamnya adalah remedial, enrichment, dan consulting. Remedial adalah pengulangan materi yang belum dipahami. Sedangkan enrichment adalah pengayaan terhadap materi yang telah dipahami. Kemudian consulting adalah pendampingan untuk adik-adik yang mengalami kesulitan dalam pengerjaan tugas atau proses belajar. Metode belajar menggunakan Smart Solution yaitu metode belajar anak cerdas yang memudahkan siswa dalam memahami pelajaran dan mempercepat penyelesaian soal-soal. Serta fasilitas terbaik lainnya yang akan membuatmu semakin bagus nilainya, meningkat prestasinya sesuai dengan harapanmu dan orang tuamu. Untuk menikmati semua layanan terbaik dari Primagama, yuk segera daftar di kantor cabang Primagama terdekat di kotamu. Wujudkan merdeka belajar bersama Primagama. Oke adik-adik, untuk lebih memahami materi video tadi, yuk kita lanjut belajar lagi. Nah, lanjut ke materi berikutnya, ada beberapa vocabularies yang tentunya mungkin di sekolahan sudah diajarkan atau nantinya akan diajarkan. Ini topiknya sangat relevan, sangat dekat dengan kita semua, yaitu what is in the house. Tentu saja teman-teman sekarang tinggal di rumah ya kan. Nah, di rumah itu kita pasti memiliki beberapa ruangan. Nah, ruangan yang lazim biasanya dimiliki sebuah rumah itu ada ruang keluarga, terus ada kamar tidur, ada dapur, ada ruang makan, kamar mandi,
ada garasi sama taman. Nah, masalahnya adalah besok misalnya kita harus menggunakan bahasa Inggris dan harus mengetahui apa saja nama ruangan-ruangan tersebut. Nah, saatnya kita mempelajarinya sekarang. Nah, sekarang ada beberapa ilustrasi yang ditampilkan. Kita artikan satu-satu. Ruang keluarga, in English we can call it living room. Ya. Living room, ruang keluarga. Ada bedroom, bedroom itu adalah kamar tidur. Ada kitchen juga, kitchen adalah dapur. Dining room adalah ruang makan. Bathroom adalah kamar mandi. Garage adalah garasi dan garden adalah taman. Nah, jadi beberapa kata tadi adalah kata-kata yang biasanya muncul pada teks-teks deskripsi, ya kan? Teks-teks deskripsi, karena kesemuanya tadi termasuk pada kata benda, noun. Kita biasanya sebut dengan noun. Nah, kita kan tadi udah bilang ada ruang keluarga. Ruang keluarga tadi bahasa Inggrisnya apa? Living room. Yes, living room. Nah, di dalam ruang keluarga ini pasti kan ada tuh barang-barang, ada sofa, ada meja. Nah, kita yuk coba bedah satu-satu isinya apa aja sih? Pasti ada sofa. Sofa itu adalah ya sofa, ya kan? Di bahasa Indonesia biasanya kita panggil sofa juga. Television adalah TV. Television. Vase itu adalah vas bunga. Sebenarnya nggak cuma untuk bunga juga, kalau mungkin bisa buat taruh apa aja, yang penting vas itu bahasa Inggrisnya vase. Terus table lamp itu lampu meja. Terus frame itu bingkai foto. Nah, biasanya di ruang keluarga ada kan itu frame yang memuat foto keluarga kalian ditempel di living room, di ruang keluarga. Nah, ada clock juga. Clock itu artinya jam. Terus picture itu artinya foto, and carpet atau karpet. Nah, contoh kalimat yang biasanya muncul adalah my father is in the living room watching TV show. My father is in the living room watching TV show. Nah, tour rumahnya kita lanjutkan ke ruang tidur atau ke kamar tidur. Biasanya di kamar tidur kalian ada apanya? Ada tempat tidur pasti ya. Terus ada selimutnya, ada bantalnya, ada spraynya, mungkin ada meja belajarnya juga, ada kursi, lemari untuk pakaian. Nah, kita sebutkan satu-satu barang yang ada di situ menggunakan bahasa Inggris. Yang pertama, bed. Bed itu kasur atau tempat tidur. Nah, yang kedua ada pillow. Pillow itu adalah bantal. Yang ketiga temennya bantal nih yang jarang kita tahu, guling ya, bantal guling itu namanya bolster. Terus yang keempat ada blanket. Blanket ini adalah selimut. Terus ada bedsheet, itu adalah spray. Jadi kalian sebelum bobo itu pakai spray dulu ya kan. Terus ada table, meja, chair itu kursi, dan cupboard itu lemari. Nah, contoh kalimat yang biasanya keluar menggunakan kata-kata tersebut adalah my little sister in her bedroom lying on her bed. Nah, kita lanjut ke dapur. Nah, ke dapur ini adalah tempat favorit kita untuk masak dan makan ya kan. Di situ ada peralatan dapur, ada kompor, ada rice cooker. Nah, apa itu rice cooker? Adalah penanak nasi ya. Kita sebutkan satu-satu. Stove. Stove itu kompor. Frying pan itu adalah wajan penggorengan. Lalu rice cooker itu penanak nasi. Knife itu adalah pisau. Refrigerator itu adalah kulkas. Sink tempat cuci piring. Teapot yaitu teko. Trash can tempat sampah. Nah, biasanya kalimat yang menggunakan kata-kata yang berasal dari dapur itu ada di teks deskriptif ya. Contoh kalimatnya seperti ini. My mother is in the kitchen cooking for us. Nah, contohnya seperti itu. Nah, yang terakhir nih,
pasti yang wajib ada adalah bathroom. Bathroom itu untuk mandi. Nah, isinya pasti ada handuk, ada sabun, ada sampo, dan lain-lain. Kita coba yuk sebutkan satu-satu. There are towel, handuk, bathtub itu bak mandi yang biasanya buat berendam. Terus kloset atau kloset untuk buang air besar atau buang air kecil itu. Shower itu untuk mandi yang ada kayak pancurannya gitu ya. Terus toothbrush itu sikat gigi. Toothpaste itu temannya sikat gigi, yaitu pasta gigi. Terus soap itu sabun, and shampoo itu sampo ya kan, mirip ya kan, shampoo. Terus hair dryer itu biasanya untuk mengeringkan rambut. Nah, contoh kalimatnya, my brother is cleaning the bathroom. Nah, tadi kita udah mempelajari beberapa vocabularies, kata-kata, benda-benda yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, setelah ini kalian bisa belajar mandiri lagi di rumah kalian, menyebutkan beberapa benda-benda yang ada di sekitar rumah kalian dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, demikian adik-adik penjelasan tentang what is in your house dan tambahan WH question. Semoga apa yang kakak bisa sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa subscribe channel Prima Gama dan bunyikan loncengnya untuk update video terbaru kita. Prima Gama siap, Prima Gama smart, Prima Gama terdepan dalam prestasi.